Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Kuma-kun. Hari ini kita masuk ke pembahasan SSW Pertanian Part 7 Lo. Kita akan belajar tentang kegiatan budidaya sayuran di ladang. Dari benih sampai ditanam. Siap, yuk kita mulai. Kali ini kita akan membahas bab 5, kegiatan budidaya sayuran di ladang. Yuk, kita pelajari bersama tentang karakteristik tanaman yang dibudidayakan. 1. Karakteristik tanaman yang dibudidayakan. Tanaman yang biasa dibudidayakan untuk pertanian sayur dibagi menjadi beberapa kelompok utama. Kita mulai dari kelompok yang pertama. 1. Biji-bijian. Dalam kelompok ini, terdapat dua jenis utama. 1. Keluarga gandum, seperti gandum, barley, gandum hitam, dan oat. 2. Kacang-kacangan, seperti kacang kedelai dan kacang merah. Nah, kacang kedelai yang belum matang ternyata bisa dimakan sebagai sayuran juga loh. Namanya adalah edamame. 2. Ubi-ubian. Contohnya seperti ubi jalar dan kentang. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan baku pati. Tapi ada juga ubi-ubian yang bisa dimakan langsung dalam kondisi mentah, dan itu tergolong sebagai sayuran. 3. Sayuran. 1. Jenis-jenis sayuran. Di Jepang saja, ada sekitar 150 jenis sayur yang dibudidayakan. Beberapa yang paling umum antara lain kentang, ubi jalar, lobak, kol, sawi putih, wortel, dan bayam. Dalam dunia botani, sayuran juga dikelompokkan berdasarkan bagian organ tanaman yang dimakan. Selanjutnya kita akan belajar tentang taksonomi tanaman sayur berdasarkan sistem alami. Maksudnya gimana ya? Nah, dalam sistem ini, tanaman dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat alami mereka, seperti bentuk, struktur, dan jenisnya. Yuk, kita kenalan sama suku-suku tanaman sayur yang biasa kita temui. 1. Suku labu-labuan. Anggotanya banyak yang berair dan merambat, loh. Contohnya, timun, melon, semangka, dan labu. Segar-segar kan? 2. Suku terong-terongan. Di sini ada sayuran berwarna cerah seperti terong, tomat, paprika, dan kentang. Mereka ini punya bentuk dan struktur bunga yang mirip. 3. Suku bawang-bawangan. Udah pasti kenal dong. Ada bawang bombay, bawang daun, dan saudaranya yang sering bikin nangis waktu masak, bawang merah. 4. Suku kenikir-kenikiran. Nah, suku ini agak unik, contohnya ada letus alias seladak gobo akar burdok dan sungiku, sayuran daun yang wangi dan biasa dipakai di Jepang. 5. Suku bayam-bayaman. Cuma satu anggota andalan di sini, bayam. Kaya zat besi dan sehat banget. 6. Suku kubis-kubisan. Isinya sayuran daun populer seperti kol, sawi putih, dan lobak. Mereka biasa dibudidayakan di dataran tinggi. 7. Suku adas-adasan. Cuma ada satu yang muncul, wortel. Warnanya oranye dan baik untuk mata. 8. Suku alas-talasan. Berisi umbi-umbian seperti talas. Biasanya diolah jadi camilan atau makanan berat. 9. Suku padi-padian. Yang terkenal dari suku ini adalah jagung. Enak dibakar, direbus, atau dijadikan bahan baku makanan lainnya. 10. Suku kangkung-kangkungan. Hanya ada ubi jalar, si manis yang bisa diolah jadi berbagai hidangan lezat. 11. Suku mawar-mawaran. Loh, ini bukan bunga. Ternyata stroberi masuk ke dalam suku ini. Walaupun buah, stroberi termasuk tanaman yang dibudidayakan di ladang seperti sayuran lainnya. Selanjutnya kita akan membahas taksonomi tanaman sayur berdasarkan bagian organ yang biasa kita makan. Wah, ternyata beda sayur, beda juga bagian tubuhnya yang dimakan loh. 1. Sayuran daun. Seperti namanya, yang dimakan dari sayuran ini adalah bagian daunnya. Contohnya, bayam spinach daun hijau kaya zat besi. Sawi putih Chinese cabbage sering kita temukan di sup dan tumisan. Kol cabbage enak direbus, digoreng, atau dijadikan salad. 2. Sayuran akar. Sayur-sayur ini bagian akar atau umbinya yang kita makan. Biasanya tumbuh di dalam tanah. Contohnya, kentang potatus sumber.
Karbohidrat yang bisa diolah jadi banyak menu. Lobak radis dan wortel kerot akar yang renyah dan bergizi. Teratai, bukan cuma bunganya cantik, ternyata akar teratai juga bisa dimakan. 3. Sayuran buah. Kalau yang ini, kita makan buah atau bijinya. Mereka biasanya tumbuh di atas permukaan tanah. Contohnya, timun cucumber, segar dan banyak airnya. Tomat, terong, eggplant, dan paprika hijau, green pepper, warnanya menarik dan kaya vitamin. Dan jangan lupa, edamame, si kacang kedelai muda yang enak direbus. Sekarang kita akan bahas dua sayuran daun populer, yaitu kol dan sawi putih, berdasarkan sistem klasifikasi buatan atau sistem artifisial. A. Kol. Kol cocok banget ditanam di daerah beriklim sejuk. Biasanya, kol dibudidayakan dengan metode tanam pindah, yaitu bibit disemai dulu lalu dipindahkan ke lahan utama. Kol bisa dimakan mentah sebagai salad, atau dimasak menjadi berbagai hidangan seperti tumisan, sup, dan gulai. Multifungsi banget kan? B. Sawi putih. Kalau ini, si sayur andalan musim gugur. Sawi putih banyak digunakan dalam masakan nabe, yaitu masakan panci khas Jepang, juga sering dibuat menjadi acar. Sama seperti kol, sawi putih juga lebih suka iklim sejuk, dan umumnya ditanam dengan metode tanam pindah. Tapi, ada juga loh daerah yang langsung menanam benihnya di lahan. Uniknya, sawi putih punya beberapa bentuk daun. Yang tertutup rapat seperti kol, yang setengah tertutup, dan yang terbuka lebar. Setiap bentuk punya keunggulannya sendiri tergantung cara masak dan selera. C. Lettuce. Lettuce itu sayuran yang sering banget kita temui di salad. Tapi, tahu nggak, ada banyak jenis lettuce. Ada yang daunnya menggulung seperti bola, ada yang tidak menggulung, dan ada juga yang berdaun kusut. Lettuce suka tumbuh di iklim yang sejuk dan biasanya ditanam dengan metode tanam pindah. Menariknya, benih lettuce punya sifat fotoblastik, artinya peka terhadap cahaya saat tumbuh, dan agak lemah terhadap kondisi tanah yang asam. Kalau suhunya terlalu tinggi, bisa muncul bunga di pucuknya, dan ini bikin kualitas daun jadi kurang oke untuk konsumsi. Jadi, suhu penting banget ya. D. Bayam. Bayam adalah salah satu sayuran yang paling gampang dibudidayakan. Bisa dipanen hanya dalam 1,5 hingga 2 bulan setelah ditanam dari benih. Panen dilakukan saat daunnya udah mencapai tinggi sekitar 25 cm. Biasanya bayam ditanam langsung dari benih ke tanah, tapi sekarang juga sering ditanam dengan metode tanam pindah. Karena sudah banyak penelitian dan penyempurnaan, bayam sekarang bisa dibudidayakan sepanjang tahun, tidak tergantung musim. Mantap, kan? Karakteristik sayuran akar. A. Bawang bombay. Bawang bombay memang terlihat seperti bola, tapi bentuknya ini terbentuk karena daun dan batangnya berlapis-lapis. Walau sering kita anggap sebagai bumbu dapur, ternyata bawang bombay termasuk dalam sayuran akar loh. Budidayanya dilakukan dengan metode tanam pindah, yang artinya bibitnya ditanam di tempat lain dulu, baru dipindahkan ke lahan utama. B. Lobak. Dulu, lobak hanya dipanen saat musim gugur hingga musim dingin. Tapi sekarang, lobak juga bisa tumbuh dan dipanen di musim semi bahkan musim panas. Karena itulah, lobak kini bisa dibudidayakan sepanjang tahun. Di musim dingin, budidaya lobak dilakukan dengan sistem terowongan, semacam rumah plastik untuk melindungi tanaman dari dingin ekstrim. Uniknya, kalau lobak terus-terusan berada di suhu rendah, akan muncul pucuk bunga, alias terjadi diferensiasi bunga, yang bisa mengganggu kualitas umbinya. C. Kentang. Kentang tidak hanya enak dimakan segar, tapi juga digunakan sebagai bahan baku untuk tepung pati dan makanan olahan lainnya seperti kentang goreng atau kroket. Budidayanya dilakukan dengan menanam bibit kentang langsung di lahan. D. Ubi jalar. Kita makan bagian akar yang membesar dari ubi jalar. Uniknya, ubi jalar bisa tumbuh di tanah yang kandungan pupuknya rendah. Kalau pupuknya terlalu tinggi, justru yang membesar adalah daun dan batang, bukan akarnya. Cara membudidayakannya cukup unik,
tunas dari bibit ubi dipotong, lalu dipakai sebagai benih dan ditanam di lahan. Wortel. Wortel kaya akan karotena, bagus untuk kesehatan mata. Selain dimasak, wortel juga sering dijadikan jus segar. Tanaman ini tumbuh baik di iklim sejuk dan dibudidayakan di seluruh Jepang. Untuk budidayanya, digunakan metode penanaman benih secara langsung. Tapi hati-hati, wortel sulit bertunas jika benihnya kering. Karakteristik sayuran buah. Tomat. Tomat punya banyak jenis, ada yang cocok untuk dimasak, ada juga yang dikonsumsi langsung seperti tomat mini dengan kadar gula tinggi. Budidayanya dilakukan dengan metode tanam pindah. Pada pohon tomat juga dilakukan proses penyetekan untuk memperbanyak tanaman. Untuk menghasilkan batang tunggal, dilakukan pemangkasan tunas samping sejak dini. Selain itu, tunas ujung dan buah juga dipangkas agar pertumbuhan lebih optimal. Timun. Yang kita makan dari timun adalah buah berwarna hijau yang belum matang. Timun biasa digunakan untuk selada dan acar. Budidayanya tidak hanya di luar ruangan, tetapi juga dalam fasilitas khusus agar bisa panen sepanjang tahun. Dipanen saat buahnya mencapai panjang sekitar 20 cm, timun ditanam dengan metode tanam pindah, dan pohonnya juga melalui proses penyetekan. Terong. Terong memiliki banyak jenis dan varietas khas di setiap daerah. Karena masa budidayanya panjang, perlu pemupukan yang cukup. Terong dibudidayakan dengan metode tanam pindah, dan saat tumbuh besar, perlu dipasang tiang penopang. Selain itu, dilakukan pemangkasan tunas dan perapian cabang agar pertumbuhan buah lebih maksimal. Tanaman industri. Teh berasal dari daun pohon teh Camellia sinensis. Karena berbentuk pohon, tanaman ini cukup ditanam sekali dan bisa dipanen bertahun-tahun. Biasanya, pohon teh ditanam di perkebunan teh, dengan tinggi tanaman sekitar pinggang untuk memudahkan panen. Daun teh yang dipetik kemudian diolah melalui proses khusus sebelum bisa dinikmati sebagai minuman teh. Konnyaku. Konnyaku diolah dari umbi konnyaku, yaitu umbi akar. Tanaman ini dibudidayakan di dataran tinggi atau lereng yang memiliki drainase bagus agar air tidak menggenang. Perbanyakan tanamannya dilakukan dari umbi konnyaku yang dibibitkan ulang. Umbi yang sudah siap panen kemudian diolah menjadi bahan makanan konnyaku yang bertekstur kenyal. Kacang tanah. Kacang tanah tergolong tanaman polong-polongan. Uniknya, setelah terjadi penyerbukan di bunga, tangkai putik ginofor akan menusuk ke dalam tanah, dan ujungnya akan membesar menjadi polong. Budidayanya dilakukan dengan menanam benih langsung di lahan, dan panen dilakukan dengan menggali polong yang tersembunyi di dalam tanah. Tanaman untuk pakan. Tanaman untuk pakan adalah jenis tanaman yang dibudidayakan khusus untuk menjadi makanan ternak. Contoh tanaman pakan ini antara lain rumput, padi, jagung, garai, dan oat. Tanaman-tanaman ini sangat penting dalam dunia peternakan karena menjadi sumber utama nutrisi bagi hewan ternak. Pakan ternak bisa diberikan dalam berbagai bentuk, seperti langsung, segar, dalam bentuk kering, atau dalam bentuk silase. Silase adalah salah satu metode pengawetan pakan yang sangat berguna, terutama saat musim tidak memungkinkan tanaman segar tersedia. Cara membuat silase adalah dengan memanen tanaman seperti rumput, padi, dan jagung, lalu mencampur semuanya bersama tangkai-tangkainya. Setelah itu, campuran tersebut difermentasi dalam kondisi tertutup rapat tanpa adanya oksigen anaerob. Proses ini memungkinkan pakan dapat disimpan dalam jangka waktu lama tanpa kehilangan banyak nilai gizinya. Agar hasilnya optimal, panen tanaman untuk pakan dilakukan saat kandungan gizinya sedang berada pada tingkat tertinggi. Dengan demikian, hewan ternak akan mendapatkan nutrisi yang maksimal dari pakan yang diberikan. Pengelolaan budidaya sayuran di ladang. Dalam budidaya sayuran di ladang, ada beberapa faktor penting yang sangat memengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman, yaitu suhu udara, cahaya untuk fotosintesis, dan kadar air di tanah. 1. Suhu udara. Setiap jenis sayuran memiliki suhu optimal untuk tumbuh, tergantung pada jenis tanaman dan tahap pertumbuhannya.
Ada tanaman yang lebih cocok di suhu rendah, dan ada juga yang tumbuh baik di suhu tinggi. Namun, dengan kemajuan teknologi dan metode budidaya seperti penggunaan rumah kaca, terowongan, dan sistem penutupan langsung, sekarang tanaman pun bisa dibudidayakan di daerah dengan suhu yang tidak ideal. Ini memungkinkan budidaya sayuran meluas ke berbagai wilayah yang sebelumnya tidak memungkinkan. 2. Tingkat cahaya dan fotosintesis. Tanaman membutuhkan cahaya untuk proses fotosintesis, yaitu proses penting dalam produksi makanan tanaman. Umumnya, semakin kuat cahaya, maka semakin aktif proses fotosintesis, namun hanya sampai titik tertentu. Setelah melewati titik saturasi cahaya, penambahan cahaya tidak lagi meningkatkan fotosintesis. Setiap jenis sayuran memiliki kebutuhan cahaya yang berbeda. Contohnya, tomat, melon, jagung, dan wortel memerlukan cahaya yang kuat. Sebaliknya, sayuran seperti mitsuba dan myoga tumbuh lebih baik dalam cahaya yang lebih redup. 3. Kadar air. Kadar air dalam tanah sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Bila kadar air terlalu rendah, tanaman akan layu dan kekurangan zat hara. Namun jika terlalu tinggi, akar bisa kekurangan oksigen dan akhirnya membusuk. Oleh karena itu, pengukuran kadar air tanah dilakukan menggunakan alat seperti tensiometer atau alat pengukur kadar air. Kadar air ideal dalam tanah dinyatakan dalam persen atau nilai POV, dan nilai optimalnya berkisar antara 35% hingga 55%. Benih. Dalam proses budidaya tanaman, benih merupakan komponen yang sangat penting karena menjadi awal dari pertumbuhan tanaman. Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan terkait benih, yaitu 1. Pertunasan. Agar benih bisa bertunas, dibutuhkan 3 syarat utama yaitu air, suhu udara yang sesuai, dan oksigen. Ketiga faktor ini dikenal sebagai 3 syarat pertunasan. Jika benih diberi air secara berlebihan, kondisi tanah bisa menjadi kekurangan oksigen, yang menghambat proses pertunasan dan menyebabkan benih tidak tumbuh dengan baik. 2. Benih fotoblastik positif dan fotoblastik negatif. Setiap benih memiliki respon yang berbeda terhadap cahaya saat proses perkecambahan. Benih yang mudah berkecambah saat terkena cahaya disebut benih fotoblastik positif, seperti wortel dan selada. Sebaliknya, benih yang sulit berkecambah saat terkena cahaya disebut fotoblastik negatif, contohnya lobak, tomat, dan semangka. Pemahaman ini penting dalam menentukan teknik penanaman yang sesuai. 3. Usia benih dan cara penyimpanannya. Benih memiliki batas usia daya tumbuh yang berbeda-beda tergantung jenis tanaman. Ada benih yang masa simpannya pendek, ada pula yang cukup panjang. Untuk menjaga kualitas benih agar tetap baik dan tidak kehilangan daya tumbuhnya, penyimpanan harus dilakukan dalam kondisi yang memenuhi syarat, yaitu tempat yang kering dan bersuhu rendah. Batas usia benih sayur. Benih sayuran memiliki usia simpan yang berbeda-beda tergantung jenisnya. Jika penyimpanan dilakukan dengan baik, daya kecambah benih bisa bertahan dalam batas waktu berikut. 1-2 tahun, wortel, jagung, bayam. 2-3 tahun, bawang daun, bawang bombay, lobak, kol. 3-4 tahun, tomat, terong. Namun jika disimpan dalam kondisi yang buruk lembab, suhu tinggi, daya tahan benih akan menurun lebih cepat dari batas di atas. 4. Benih olahan. Benih yang diolah merupakan hasil pengembangan teknologi untuk mempermudah penanaman, mempercepat dan menyamakan proses perkecambahan, serta mencegah penyakit. Beberapa jenis benih olahan antara lain. Benih yang dilapisi. Benih dilapisi dalam bentuk bulat seragam agar mudah ditanam. Benih telanjang, bagian kulit kerasnya dihilangkan, contohnya benih bayam. Benih steril, telah disterilisasi agar terbebas dari penyakit. Sitape pita benih-benih diletakkan di atas pita dengan jarak tertentu, memudahkan penanaman secara baris. 5. Benih F1 generasi pertama. Benih F1 adalah benih generasi pertama hasil persilangan 2 induk unggul. Benih ini memiliki keunggulan heterosis,
yaitu menunjukkan sifat-sifat terbaik dari induknya, seperti pertumbuhan cepat, hasil tinggi, dan ketahanan terhadap penyakit. Saat ini, benih F1 banyak digunakan dalam budidaya sayur. Di samping itu, terdapat pula varietas unggul lokal seperti Kyo-Yasai dan Kaga-Yasai, yang merupakan jenis benih dengan penyerbukan terbuka dan bisa diperbanyak secara mandiri. Latihan praktik pemahaman. Memahami jenis sayur dengan melihat benih sayur. Tujuan dari poin ini adalah agar peserta mampu mengidentifikasi jenis tanaman sayur hanya dengan melihat bentuk dan ciri fisik benihnya, seperti warna, ukuran, atau tekstur kulit benih. Memahami benih yang diolah. Berkaitan dengan berbagai bentuk pengolahan benih seperti benih dilapisi, telanjang, steril, dan seed tape. Peserta diharapkan mampu mengenali bentuk fisik benih hasil olahan dan memahami manfaat dari pengolahan tersebut, misalnya, kemudahan tanam, meningkatkan daya tumbuh, dan mencegah penyakit. Pahamilah cara penyimpanan benih. Penting untuk mencegah kerusakan benih sebelum digunakan. Pemahaman ini meliputi suhu penyimpanan, kelembaban, tempat yang sejuk dan kering, serta cara mengecek viabilitas benih misalnya, dengan uji daya kecambah. Memahami perbedaan batas usia menurut jenis sayur. Peserta diajak untuk mengetahui bahwa setiap jenis tanaman memiliki umur simpan benih yang berbeda, seperti bayam hanya 1-2 tahun, sedangkan tomat bisa hingga 3-4 tahun. Pengetahuan ini penting untuk perencanaan budidaya yang efisien. Memahami jenis-jenis utama dari fotoblastik positif dan fotoblastik negatif. Ini menyangkut sifat benih terhadap cahaya saat berkecambah. Fotoblastik positif memerlukan cahaya untuk berkecambah, contoh, selada. Fotoblastik negatif tidak dapat berkecambah jika terkena cahaya, contoh, bayam. Pengetahuan ini berguna untuk mengatur metode tanam dan kedalaman tanam benih. 2. Penanaman benih. Pengertian. Penanaman benih dilakukan dengan berbagai metode, tergantung pada jenis sayuran dan tujuan budidaya. Terdapat 3 cara utama. 1. Penanaman benih dalam satu titik, spot planting. Cara, beberapa benih ditanam pada satu lubang atau titik. Contoh tanaman, lobak, bayam, dan lainnya. Keunggulan, cocok untuk sayuran berakar tunggang atau yang akan diseleksi saat tumbuh. Catatan, jarak antar titik tanam harus diatur agar tanaman tidak saling berebut nutrisi. 2. Penanaman benih sesuai jalur barisan, row planting. Cara, benih ditanam secara berbaris rapi di dalam bedengan, dengan jarak tanam yang sudah ditentukan. Contoh tanaman, wortel, selada, dan lainnya. Keunggulan, memudahkan pemeliharaan penyiangan, pemupukan, pengairan. Catatan, jarak antar barisan dan antar tanaman harus seragam. 3. Penanaman beberapa benih dengan disebar broadcasting. Cara, benih ditebarkan secara merata ke seluruh permukaan bedengan. Contoh, pembibitan bawang bombay, seledri, dan lain-lain. Keunggulan, efisien dan cepat dilakukan. Catatan, perlu penjarangan setelah berkecambah agar tanaman tidak terlalu rapat. Catatan, penting. Jenis benih fotoblastik positif seperti wortel sebaiknya tidak ditutup tanah terlalu tebal, karena memerlukan cahaya untuk berkecambah. Tutupan tanah yang terlalu dalam akan menghambat pertumbuhan kecambah. Setelah benih ditanam, harus segera ditutup tanah tipis dan disiram agar tetap lembab. Latihan praktik. Pahamilah cara penanaman benih. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan tentang cara menanam benih tadi bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan video-video menarik seputar Jepang selanjutnya. Kalau kamu punya pertanyaan atau pengalaman seputar menanam benih, tulis aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.